Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Selamat mendengar. Mereka pun memasuki kerajaan Mesir secara berpencar sebagaimana yang diwasiatkan ayah mereka. Ketika mereka masuk menemui Nabi Yusuf alaihi salam, mereka berkata, "Ini saudara kami yang kamu perintahkan agar turut serta bersama kami. Jadi, kami telah memenuhi perintahmu." "Baiklah. Sungguh kalian telah memenuhi perintahku. Terima kasih. Sekarang saya yakin kalian adalah orang-orang yang jujur. Kami akan berikan kalian hadiah." Yusuf menyambut mereka dengan senang hati. Kemudian dia mengatur situasi. Dia memerintahkan agar mereka dijamu sebaik-baiknya dengan berbagai hidangan dan minuman. Dan setiap tempat duduk disusun untuk 2 orang. Mereka pun dipersilahkan menempati tempat tersebut, lalu dikondisikanlah agar Bunyamin sendirian. "Qadarullah, kalau saudaraku Yusuf masih hidup, tentu saya akan ditempatkan bersamanya," gumam Bunyamin dalam hati. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Sungguh, saudara kalian sendirian. Biarlah saya yang menemaninya." Lalu Nabi Yusuf mendatanginya dan menyantap makanan bersama Bunyamin. Ketika malam tiba, Nabi Yusuf alaihi salam memerintahkan agar setiap 2 orang untuk tidurnya menempati satu tempat. Sebagaimana sebelumnya, Bunyamin dibiarkan sendirian. Maka Nabi Yusuf berkata, "Saudara kalian yang sendirian biarlah saya yang menemaninya." Yusuf mendatanginya dan langsung memeluknya lalu mengajaknya berbincang-bincang. "Siapa namamu?" "Bunyamin." "Siapa nama ibumu?" tanya Yusuf kembali. "Rahil binti Lawi." "Apa hubunganmu dengan saudara-saudaramu itu?" "Saudara seayah." "Terus, dari ibumu apakah kamu punya saudara?" "Iya, punya tapi sudah tidak ada," jawab Bunyamin dengan mata berkaca-kaca. "Siapa namanya?" "Namanya Yusuf." "Baiklah. Bunyamin, apakah kamu mau kalau aku jadi saudaramu?" Tersentak kaget Bunyamin menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, siapa yang tidak senang mempunyai saudara seperti engkau? Tetapi Yakub dan Rahil tidak pernah melahirkanmu." Yusuf tidak kuat menahan diri, dan berderailah air matanya, "Wahai Bunyamin, saya ini Yusuf saudaramu." Tercengang kaget seakan tak percaya, Bunyamin memandangi Yusuf. Lalu keduanya berpelukan erat. "Bunyamin, tolong rahasiakan ini. Jangan bersedih atas apa yang telah mereka perbuat. Yang terpenting Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kita semua," bisik Yusuf terharu bercampur bahagia. Nabi Yusuf alaihi salam membuat rencana agar Bunyamin menetap tidak turut pulang bersama mereka. Ketika membagi-bagikan jatah bahan makanan ke kantong-kantong mereka, dia memasukkan piala ke dalam kantong Bunyamin. Ketika mereka bertolak meninggalkan istana, sebagian prajurit Yusuf berteriak, "Tunggu! Tunggu! Tunggu! Ternyata kalian ini pencuri." Mereka berhenti dan langsung menemui, "Kalian kehilangan apa? Kenapa menuduh kami pencuri?" "Kami kehilangan piala raja." "Demi Allah, bukankah kalian mengetahui kami ini orang baik-baik?" bantah saudara-saudara Yusuf. "Bukankah kalian mengetahui kami tidak berbuat kegaduhan apalagi kerusakan sepanjang perjalanan kami kemari? Sudah begini saja. Bagi kami yang terpenting piala raja bisa ditemukan. Kami bikin sayembara siapa yang bisa menemukan piala raja maka baginya hadiah berupa tambahan jatah bahan makanan. Sama sekali kami bukanlah pencuri," tegas mereka membela diri. "Terus, apa yang harus kami lakukan jika kalian berbohong?" kata prajurit kerajaan balik bertanya.
Jika piala tersebut ditemukan di kantong salah seorang di antara kami, maka si pemilik kantong tersebut menjadi budak pemilik barang yang dicuri selama 1 tahun. Hukum yang berlaku pada kami seperti itu. Jelas saudara-saudara Yusuf. Baik, kami akan periksa kantong-kantong kalian. Tidak mungkin kalian akan mendapatkannya dalam kantong-kantong kami. Kami bukan pencuri. Kami ini orang baik-baik, ucap sebagian mereka dengan penuh kesal. Prajurit kerajaan melakukan pemeriksaan tidak langsung ke Bunyamin, tetapi dimulai dari yang lainnya terlebih dahulu. Ini untuk menghindarkan dugaan bahwa hal ini sudah diatur. Satu persatu dicek hingga keseluruhannya, piala tidak ditemukan. Tinggallah kantong Bunyamin. Ketika dibuka, piala raja didapatinya ada di dalamnya. Nah, ini ada kan? Maka, dia langsung ditangkap. Jika dia mencuri, ya wajarlah, dia kan saudaranya Yusuf, ya samalah sifatnya, memang bisa saja keduanya berbuat jahat, ujar sebagian mereka yang dibenarkan oleh sebagian lainnya untuk saling menenangkan. Iya betul, betul, betul. Yusuf mendengarkan percakapan sesama mereka. Dia bersabar menahan diri. Dia tidak berkata apa-apa melainkan sekedar bergumam di dalam hati. Justru kalian berbuat lebih buruk dengan apa yang telah kalian lakukan. Bunyamin pun ditahan. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menahan adiknya untuk tetap tinggal bersamanya dengan suatu cara yang tidak disadari oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak memberlakukan hukum untuk adiknya dengan hukum kerajaan Mesir, melainkan dengan hukum yang diberlakukan di negeri tempat mereka tinggal, yaitu dijadikannya budak selama 1 tahun bagi pemilik barang yang dicuri. Dengan demikian, Yusuf bisa terus bersama adiknya. Lain halnya jika yang diterapkan hukum kerajaan Mesir, yaitu dipukul dan diwajibkan mengganti nilai barang yang dicurinya, maka Yusuf pun akan menyakiti adiknya. Itulah kecerdikan Yusuf. Allahu Akbar. Sungguh cara yang halus dan terpuji sehingga tidak diketahui oleh saudara-saudaranya dan tidak sampai menimpakan kerugian atau penderitaan kepada objek sasaran. Jelaslah di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Dan yang paling tinggi dari setiap yang berilmu adalah Allah Ta'ala. Mereka memohon kepada Yusuf dengan penuh iba agar dia berkenan membebaskan Bunyamin. Paduka yang mulia, saudara kami yang engkau ambil untuk dijadikan budak selama 1 tahun ini memiliki ayah yang sudah tua. Cintanya kepada Bunyamin sangat luar biasa. Bagaimana keadaannya nanti kalau kami pulang tanpa Bunyamin? Paduka yang mulia, kami memohon ambillah salah seorang dari antara kami sebagai penggantinya untuk engkau jadikan budak selama 1 tahun sebagai konsekuensi hukuman pencurian. Paduka yang mulia, tidaklah kami memohon permohonan ini melainkan karena kami melihat engkau orang yang sangat baik. Kami sangat merasakan bagaimana engkau memperlakukan kami selama ini. Sungguh kami memohon, Paduka yang mulia. Permohonan mereka tidak membuahkan hasil. Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya. Kami berlindung kepada Allah, tidak mungkin kami menghukum kecuali terhadap orang yang piala kami dijumpai ada padanya. Kalau tidak demikian, maka kami termasuk orang-orang zalim. Ketika mereka putus asa upaya-upayanya kandas tidak bisa membebaskan Bunyamin, maka mereka pun menjauh kumpul sesama mereka sendiri dan saling berbicara dengan lirih. Saudara tertua mereka berkata, "Bukankah kalian menyadari ayat dengan nama Allah Ta'ala telah mengambil janji dari kita untuk menjaga Bunyamin baik-baik dan untuk turut serta pulang bersama kita kecuali ada hal-hal seperti bencana dan lainnya yang di luar kemampuan kita? Dan ingat juga, sebelumnya kita telah berbuat zalim terhadap Yusuf. Jadi, terkumpul pada kita 2 kesalahan besar. Coba kalian pikirkan. Sungguh saya tidak akan pulang, kecuali kalau ayah memaafkan dan mengizinkanku pulang. Atau Allah Ta'ala memutuskan lain, saya tetap pulang sendirian atau pulang bersama Bunyamin. Allah lah sebaik-baiknya zat yang memutuskan."
Pulanglah kalian kepada ayah dan katakanlah, wahai ayah, Bunyamin telah mencuri piala raja. Lalu ditahan. Kami sudah berupaya sekuat tenaga agar bisa dibebaskan tapi tidak berhasil. Sungguh kami tidak bisa mempersaksikan apa-apa kecuali sebatas yang kami ketahui. Dan, yang kami ketahui memang piala itu dikeluarkan dari kantongnya. Jangan lupa kalian juga harus mengatakan begini, ayah kami tidak mengetahui perkara goib. Sekiranya kami mengetahui perkara goib, tentu kami tidak akan meminta-minta kepadamu untuk membawa Bunyamin ketika engkau mengambil sumpah dari kami. Juga kalian harus mengatakan begini, ayah, jika engkau ragu-ragu terhadap penjelasan kami maka silahkan tanya penduduk daerah yang kami melewatinya dan rombongan-rombongan musafir yang kami jumpai, sungguh kami tidak mengada-ada. Ketika mereka kembali kepada ayah mereka dan memberitakan kepadanya tentang kejadian itu, Nabi Yakub alaihi salam sangat sedih dan kesedihannya semakin bertambah. Beliau curiga terhadap mereka dalam masalah ini, sebagaimana beliau curiga pada peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa hilangnya Yusuf. Namun, beliau hanya berkomentar, sebenarnya nafsu kalian telah memperdaya kalian, sabarlah. Wahai diriku, betapa Nabi Yakub alaihi salam menahan diri dari keluh kesah. Beliau menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Sedikit pun tidak mengeluh kepada manusia. Lalu terlontarlah dari lisannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka semua kepadaku. Setelah itu Yakub alaihi salam berpaling dari mereka. Hatinya dipenuhi kesedihan dan duka yang bertambah-tambah hingga banyak menangis dan matanya menjadi putih. Luka lama yang telah terpendam kini muncul kembali. Rasa sedih dan rindu yang membuncah menggerakkan lisannya terus berucap, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Sungguh kasihan kamu. Ayah, engkau masih terus mengingat-ingat Yusuf sepanjang hidupmu sampai badanmu melemah seperti ini? Ayah, kalau keadaanmu terus-menerus seperti ini, maka engkau bisa terbujur kaku, tidak bisa gerak dan tidak bisa bicara. Respon anak-anaknya dengan penuh iba melihat keadaan ayah. Ayah menyanggah, tidak anak-anakku. Saya tidak mengeluhkan duka dan kesedihanku melainkan kepada Allah Ta'ala. Tidak kepada kalian, tidak pula kepada manusia. Kalian mau mengatakan apapun terserah saja. Tetapi aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Mereka akan dikembalikan semua kepadaku. Sesuai kadar keimanan seseorang, maka setinggi itu pula rasa harap kepada rahmat Allah Ta'ala. Yakub alaihi salam seorang nabi sudah tentu memiliki keimanan tertinggi dari antara manusia. Beliau pun memerintahkan anak-anaknya, anak-anakku, pergilah kalian ke Mesir dan tempat manapun yang diperkirakan Yusuf dan Bunyamin ada di situ. Carilah keduanya dengan penuh optimis. Berharaplah kepada rahmat Allah. Bukti orang berharap rahmat adalah semangat dan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Mereka berangkat. Ketika sampai di istana kerajaan Mesir, mereka segera menghadap Yusuf. Paduka yang mulia nan dermawan, kami datang lagi untuk mendapatkan bahan makanan. Sungguh manusia mengalami paceklik, kekurangan dan kelaparan, demikian juga kami dan keluarga. Paduka yang mulia, yang kami bawa hanya barang-barang murahan yang setiap pedagang akan memalingkan pandangan. Tapi, mohon Paduka yang mulia, berilah kami jatah sebagaimana semestinya meskipun kami hanya bisa menyerahkan barang-barang murahan ini. Paduka yang mulia, ditambah lagi perasaan kami selalu gundah gulana melihat ayah kami yang terus menangis sedih sejak putranya, Bunyamin, engkau jadikan budak sebagai hukuman atas perbuatannya. Dan, sebelumnya beliau telah kehilangan putranya yang bernama Yusuf. Paduka yang mulia nan dermawan, Allah lah yang akan membalas seluruh kebaikanmu. Yusuf diam tertegun mendengarkan penuturan saudara-saudaranya.
Terbayang olehnya akan kesulitan yang dialami orang tua dan keluarganya. Sementara dirinya berada dalam istana dengan segala fasilitas di atas rata-rata. Dia pun menangis, air matanya berlinang membanjiri pipi. Lalu, dibukanya mahkota kebesaran istana. Dia hendak menyingkap rahasia yang sedang ditutupinya. Maka, terlihatlah tahi lalat pada pelipisnya yang sangat mereka kenali sebagai ciri-ciri Yusuf. Saudara-saudaranya pun terperanjat kaget. Apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian diliputi kebodohan? Tanya Yusuf membuyarkan terperanjatnya mereka. Betapa mereka tersadarkan orang yang ada di hadapannya tidak lain adalah saudara mereka, Yusuf. Apakah kamu itu Yusuf? Tanya mereka hampir berbarengan. Iya betul, saya Yusuf dan ini Bunyamin saudaraku. Allah Ta'ala telah memberikan kami anugerah disebabkan kesabaran dan ketakwaan. Sungguh Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan balasan bagi para muhsinin. Mereka, lalu, mendekap memeluk Yusuf dan Bunyamin. Rasa haru dan bahagia pun meliputi mereka. Saudara-saudara Yusuf berkata, Allah Ta'ala telah menganugerahkanmu akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji. Sementara kami telah berbuat buruk kepadamu. Kami telah menjauhkanmu dari ayah. Kami juga telah berbuat keji yang bisa mencelakanmu. Sungguh Allah Ta'ala memuliakanmu dan menempatkanmu pada kedudukan yang kamu kehendaki. Sementara kami ini orang-orang pendosa. Kami ini jahat terhadapmu, wahai Yusuf. Maafkanlah kami, wahai Yusuf. Maafkanlah kami, wahai Yusuf. Yusuf merespon dengan hati sangat lapang dan sikap memaafkan. Sedikit pun tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Dia tetap bersikap manis tanpa muka emosi apalagi dendam. Bahkan dia mendoakan dengan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Yang demikian itu sulit kecuali bagi orang khusus pilihan Allah Ta'ala. Yang lalu sudahlah biarkan berlalu. Tidaklah tercela orang berbuat kesalahan lalu mentaubatinya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati kalian semua. Sesungguhnya Allah Zat yang paling penyayang dari antara siapapun yang penyayang. Oh iya? Bagaimana kabar ayah dan ibu? Tanya Yusuf. Ayah sering sedih sejak berpisah darimu hingga kedua matanya memutih. Jelas saudara-saudaranya. Kalau begitu pulanglah kalian dan bawalah bajuku ini, lalu usapkanlah pada wajahnya. Nanti pandangannya bisa normal kembali insya Allah. Dan jangan lupa, datanglah kalian dengan semua keluarga kalian kemari. Setiap penyakit ada obatnya. Sang ayah menjadi sakit karena banyak sedih akibat kehilangan anaknya. Obatnya adalah pertemuan. Paling tidak dengan mencium aroma bau anaknya terlebih dahulu agar semangat kejiwaannya bangkit kembali. Padahal yang demikian ini terdapat hikmah dan rahasia Allah. Tetapi tidak semua orang mengetahuinya. Ketika kafilah itu telah meninggalkan negeri Mesir memasuki Palestina dengan membawa pakaian Yusuf, Yakub berkata kepada orang-orang yang bersamanya, sesungguhnya saya benar-benar mencium aroma bau Yusuf. Orang-orang yang ada di sekitarnya terkejut dengan ucapan Yakub itu dan memandanginya dengan terheran-heran. Engkau tidak benar, jangan-jangan engkau mengigau? Kalian jangan mengira saya ini mengigau, melamun, meracau. Saya ini ngomong dengan sadar, jelas Yakub memecahkan kebekuan. Ketika mereka sudah sampai rumah, memancarlah cahaya kegembiraan. Seseorang yang membawa baju Yusuf bergegas menuju ayah dan langsung mengusapkannya pada wajahnya. Seketika itu, beliau bisa melihat normal kembali. Yakub alaihi salam lalu mengatakan kepada anak-anaknya dan orang-orang yang di sekitarnya, bukankah saya telah katakan kepada kalian saya ini telah mencium aroma bau Yusuf, tetapi kalian sepertinya tidak percaya. Ketahuilah saya mengetahui dari Allah Ta'ala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Anak-anaknya sangat senang sekali dengan kesembuhan ayah mereka.
Tetapi pada saat yang sama mereka sangat ketakutan atas makar yang telah diperbuatnya. Bercampurlah pada diri mereka antara rasa gembira, ketakutan dan rasa bersalah. Ayah, maafkanlah kami. Ayah, maafkanlah kami. Ayah, mohonkan ampunan kepada Allah untuk kami. Ayah, mohonkan ampunan kepada Allah untuk kami. Sudah pasti, anak-anakku. Harapanku sedemikian besar agar Allah Al-Ghafur Ar-Rahim mengampuni dan melimpahkan rahmat kepada kalian dan kita semua. Tetapi, saya akan memanjatkannya nanti di waktu sahur. Waktu yang mustajab untuk berdoa, jawabnya memenuhi permintaan maaf anak-anaknya. Nabi Yakub alaihissalam, anak-anaknya dan seluruh keluarga mereka melakukan persiapan untuk keberangkatan menemui Yusuf dan Bunyamin di istana Mesir. Mereka menyiapkan apa saja yang diperlukan. Ketika sudah sampai, mereka langsung masuk ke istana dan segera menuju tempat Yusuf berada. Begitu melihat mereka, Yusuf langsung mendekap dan memeluk kedua orang tuanya dengan penuh kehangatan. Yusuf menunjukkan sikap rindu dan ta'zim kepada orang tuanya. Suasana haru dan bahagia meliputi Nabi Yakub dan keluarganya. Lengkap sudah Yakub berkumpul dengan anak-anaknya. Ahlan wa sahlan. Ayah, ibu dan seluruh saudara-saudaraku dengan seluruh keluarganya. Aman di Mesir ini insya Allah, ujar Yusuf yang menambah suasana semakin hangat dan akrab. Yusuf alaihissalam menempatkan ayah dan ibunya untuk duduk di tempat terhormat, singgasana kerajaan. Lalu, ayah dan ibu serta seluruh saudaranya sujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Melihat keadaan yang demikian, Yusuf langsung berujar, "Ayah, ini takwil mimpi yang dulu saya ceritakan kepada engkau. Ketika itu saya bermimpi melihat matahari, bulan dan 11 bintang semuanya sujud kepadaku. Inilah wujudnya. Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai kenyataan. Bukan bunga tidur belaka. Sungguh, Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadaku. Dia Ta'ala mengeluarkanku dari penjara dan mendatangkan saudara-saudaraku dari tempat yang jauh. Sungguh Allah Ta'ala telah mempertemukan saya dan saudara-saudaraku setelah setan mencerai-beraikan kami. Sungguh Allah itu Al-Latif, Zat yang maha lembut kepada siapa saja yang dikehendaki." Di sini Yusuf mengatakan Allah telah berbuat baik kepadaku, tidak mengatakan kepada kita, untuk mensyukuri nikmat bahwa balasan orang yang sabar dan berbuat baik seperti dirinya adalah kebaikan juga. Di sini juga tampak agungnya budi pekerti Yusuf. Dia hanya menyebut kondisinya ketika di penjara, sama sekali tidak menyinggung keberadaannya di sumur. Karena hal itu akan mengungkit kesalahan saudara-saudaranya. Sungguh dia seorang pemaaf. Dia juga tidak mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah mendatangkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Tetapi, yang dikatakan dari tempat yang jauh. Dia bersikap tawadu atas kebaikan yang telah diperbuatnya terhadap saudara-saudaranya yang kelaparan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memuji Allah Ta'ala dan berdoa kepadanya. "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajariku sebagian takwil mimpi. Wahai Zat pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." Demikianlah kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga dapat kita ambil hikmah dan teladan dalam menjalankan kehidupan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.